Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Minggu Advent kedua untuk kita semua, di mana hari ini adalah hari masa penantian pranatal. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Termasuk pada saat ini ya Bapa, Kau boleh menibahkan kami di tempat ini ya Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama saudara seiman kami ya Bapa. Bapa berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bapa berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan melindungi mereka ya Bapa, dan boleh sampai ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jikalau ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka ya Bapa, karena oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh menjadi sembuh ya Bapa. Bapa, segala pergumulan kami yang kami hadapi ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang turut campur Bapa dalam menyelesaikan segala persoalan hidup kami ya Bapa. Bapa, di atas segalanya itu kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, kiranya kami boleh menyempurnakannya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sungguh begitu banyak berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Marilah kita angkat pujian dari buku ND nomor 706, Godangni Pasu Pasui. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami, supaya bertekun di dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di tata suci-Mu Bapa kami menyembah, dan biarlah nama-Mu disanjung Bapa, karena kuasa-Mu nyata sempurna di dalam hidup kami. Kami ingin Engkau menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Marilah kita angkat pujian, Engkau Allah yang kudus. Yesus
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan itu baik untuk kita di setiap momen kehidupan kita. Marilah kita mengangkat pujian Goodness of God. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 81. Oh datanglah Immanuel. Bangkit berdiri. Oh datanglah lunas Isai, patahkan belenggu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada perobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan marilah kita menyanyikan setiap kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Darkness is
Awal firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Advent yang kedua, tertulis dari Mazmur pasal 24, ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur pasal 24, ayat 1 sampai 10. Marilah kita membacanya secara responsoria. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung batu kita dan keselamatan kita. Dan marilah hati kita percaya kepada-Nya. Marilah kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Gunung batu dan keselamatanku.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu Advent kedua, 4 Desember 2022. Topik, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua, artinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Peter Prianto Silitonga, Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Cendrawasih 4 nomor 47H, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Anak yang baru lahir tersebut beserta ibunya dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Yang ketiga, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 telah meninggal dunia Bapak Mulo Ferdinand Sirait, umur 83 tahun, meninggalkan istri Ibu Surti Boru Saragih Sitio beserta 4 orang anak, 1 belum berkeluarga, yang beralamat di Jalan Burak nomor 21 RT 08 RW 010 Komplek Perhubungan Jakarta Selatan, Banjar Kampung Perigi. Jenazah dikebumikan pada hari Rabu. Jenazah telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 lalu di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, pernikahan. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang lalu telah menerima pemberkatan nikah Philip Dominic Roman Huxley, putra dari Bapak Markus Huxley dan ibunya Astrid Huxley, warga jemaat GPIB Immanuel Gambir yang beralamat di Wettingen, Switzerland, dengan putri Ingrid Namido Boru Siregar, putri dari Bapak Martin Srialam Siregar, SEMM, ibunya Selvina Boru Panjaitan BA, warga jemaat HKBP, Resort Kebayoran Lama yang beralamat di Komplek Departemen Perdagangan, Jalan Perdagangan 9 nomor 18 Bintaro. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang telah menerima pemberkatan nikah tersebut. Yang kelima, jemaat baru mulai hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Reynold Hutapea, Doris Yuni Susanti Boru Sihombing beserta 2 orang anak perempuan yang beralamat di Gang Ikhlas nomor 87 Cidodol Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran, datang dari HKBP Partalitoruan Resort Huta Barat Tapanuli Utara, Distrik 2 Silindung.
Mari kita doakan mereka, keluarga yang bergabung menjadi jemaat yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya yang keenam, pembaptisan kudus pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang akan datang pada pukul 10.30 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada orang tua yang ingin putra atau putrinya mereka dibaptis pada hari tersebut dapat mendaftarkan kepada Sintua Banjar masing-masing dan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi akte nikah dan akte lahir. Dan acara persiapan baptisan kudus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 jam 18 WIB bertempat di konsistori gereja. Warta jemaat yang ketujuh, pembubaran panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja dan pesta Gotilon 2022 dan pelantikan panitia pembangunan rumah dinas pendeta. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 pukul 7.30 telah dilaksanakan acara pembubaran panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja dan pesta Gotilon 2022. Dan juga tadi pagi kebaktian 7.30 telah dilaksanakan pelantikan panitian pembangunan rumah dinas pendeta resort dan pendeta fungsional. Selanjutnya warta ke-9, warta ke-8, kebaktian penghiburan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 19 WIB akan dilaksanakan acara kebaktian penghiburan bagi keluarga Yusak Labata Sudena Silalahi, Ibu Mona Rido Boru Sijabat, Banjar Rempoa Ciputat, beralamat di Jalan Haji Abdul Ghani nomor 38, Komplek Perkebunan Kampung Utan Cempaka Putih Ciputat. Dihimbau kepada warga jemaat di Banjar Rempoa Ciputat untuk dapat menghadiri acara penghiburan tersebut. Warta jemaat berikutnya, gladi bersih Natal Sekolah Minggu. Karena acara perayaan Natal Sekolah Minggu tanggal 17 Desember 2022 sudah semakin dekat, maka akan diadakan acara gladi bersih dan latihan Natal untuk anak sekolah minggu kelas kecil pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 dan kelas besar di Minggu 11 Desember 2022. Dihimbau kepada anak-anak sekolah minggu kelas kecil maupun kelas besar untuk datang mengikuti latihan Natal dan acara gladi bersih tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, ibadah seksi sending bersama kaum marginal di Blok M. Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 11 WIB, seksi sending gereja HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah bersama dengan kaum marginal yang ada di Blok M Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH dengan agenda ibadah, pembagian tali kasih dan ramah tamah. Dengan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dari Matius 2 ayat 12. Warta jemaat berikutnya, Natal Lansia pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 9 WIB pagi akan dilaksanakan Natal Punguan Lansia yang bertempat di gereja. Dihimbau kepada kaum lansia agar berperan dalam perayaan acara tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta berikutnya, perayaan Natal keluarga, diakoni, dan anak asuh. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 17 WIB akan diadakan perayaan Natal keluarga diakoni dan anak asuh yang bertempat di gereja. Dan untuk itu diberitahukan bahwa ibadah pukul 15.30 WIB ditiadakan. Latihan Natal Ama. Berhubung dengan Natal Punguan Ama tanggal 16 Desember 2022 sudah semakin dekat, maka dimohon kepada tiap-tiap Banjar untuk mengutus 3 orang kaum bapak untuk mengikuti liturgi pada Natal Ama tersebut. Diberitahukan kepada kaum bapak untuk datang latihan liturgi dan gladi resik yang akan diadakan pada hari Kamis 15 Desember 2022.
persembahan khusus untuk korban gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Sesuai dengan surat yang kita terima dari kantor distrik 8 DKI Jakarta bahwa hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena korban gempa bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Warta yang terakhir, dana Natal 2022 pada hari ini Minggu tanggal 4 Desember dan mendatang 11 Desember 2022 setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi dana Natal 2022. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat yang lain yang tidak kami bacakan dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita Minggu Advent yang kedua. Dan sekali lagi kami menyapa, Selamat Advent. Selamat Advent. Yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil
mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu kita Advent yang kedua di hari ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengucap syukur kepada Allah sangatlah mudah bagi seseorang yang merasakan, yang mendapatkan sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pasti manusia begitu gampang mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan ketika hal positif yang menyenangkan sukacita tadi ia dapatkan. Namun bagi sebagian orang, mengucap syukur sangatlah tidak mudah untuk disampaikan kepada Tuhan ketika dia tidak mendapatkan sesuai dengan doanya, tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan selama ini, tidak sesuai dengan harapan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Namun di satu sisi juga ada orang yang tidak tahu sama sekali atau tidak paham dan tidak mau mengucapkan syukur kepada Tuhan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan juga. Berarti ada 3 karakter orang tadi. Mengerti, tidak mengerti, dan tidak mau. Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam peribadahan kita di minggu Advent yang kedua ini, saya mau bertanya, apakah saudara bersyukur untuk sore hari ini? Bersyukurkah? Pasti bersyukur. Kenapa? Apakah kita harus bersyukur karena kita mendapatkan uang dari 100 juta? Apakah kita bersyukur karena kita mendapatkan baju baru tadi? Atau baru dibeli? Tidak. Tetapi hal yang paling pertama disyukuri adalah nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan langkah kita tadi datang dari rumah kita, dari tempat kita menginap, datang ke tempat yang suci ini, rumah Tuhan ini. Hal yang paling luar biasa yang sepatutnya kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Tidak harus yang seperti yang lebih yang kita lihat dari orang-orang yang dia terima. Harus kaya dulu, harus seperti ini, harus seperti ini. Nafas kehidupan, kesehatan yang daripada Tuhan. Bagian inti daripada kehidupan yang kita terima sampai saat ini. Ada amin? Iya. Jikalau kita tidak menerimanya, bagaimana mungkin roh Tuhan itu masih menuntun kita sampai sekarang ini? Mungkin saja kita tidak bisa bergerak. Mungkin saja kita tidak bisa menyuarakan suara pujian sebagaimana tadi pujian yang begitu luar biasa kita nyanyikan. Atau bahkan memanggil nama Tuhan. Mungkin saja tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kemudian apakah kita sanggup bersyukur dalam keadaan yang kurang sehat?
Apakah kita sanggup bersyukur dalam keadaan situasi yang biasa-biasa saja? Apakah kita sanggup bersyukur kepada Tuhan di situasi dan kondisi yang mencekam? Contoh, banyaknya bencana alam. Banyaknya orang-orang yang tidak suka dengan usaha kita, pekerjaan kita. Banyaknya masalah keluarga. Banyaknya dari orang-orang lain yang ingin menjatuhkan kita. Atau bahkan banyaknya karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita sendiri yang merenungkan dalam pikiran dan juga hati kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin jikalau situasi demikian berada yang kita alami, jawabannya mungkin ada keraguan-raguan antara bersyukur dan tidak bersyukur, atau sama sekali apatis, tidak tahu menau. Ya udah jalani aja seperti itu. Mengenai keraguan-raguan tentang kehidupan kita ini, pernah ada seorang menjenguk temannya ke rumah sakit, dan dia begitu bersemangat dalam doanya, rasa syukurnya, dan juga penyampaian kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang kami terima. Walaupun saudara kami di sini sedang terbaring sakit, tapi kami percaya. Luar biasa intonasi suara dan juga gayanya yang berdoa. Kami percaya bahwasanya saudara kami ini pasti akan sembuh melalui bilur-bilur, melalui anugerah-Mu, melalui berkat-Mu. Pasti kami yakin dan percaya. Dia katakan seperti itu. Namun setelah keluar dari rumah sakit, dia ngomong sama kawannya, bro, sepertinya aku sanksi. Bahwasanya tadi kawan kita itu, saudara kita itu kayaknya mau mati tuh. Padahal tadi di awal dia mengatakan, aku yakin dan percaya. Dia bersukacita menyampaikan doanya, padahal kenyataannya dia ragu. Sehingga dia mengatakan, kayaknya dia udah mau mati. Gak yakin aku dia sembuh. Keraguan-keraguan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Paulus ingin menyampaikan kepada kita melalui perikop ini bahwasanya untuk memperlihatkan ketangguhannya, memperlihatkan keteladanannya sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, bersyukur dalam situasi apapun dan mensyukuri segala kebaikan yang sudah dilalui bersama. Paulus bersyukur dalam situasi penderitaan yang dialami. Dia menyampaikan surat kepada Filipi di situasi penderitaan yang sangat begitu mendatangkan ketidakenakan bagi dia, karena dia di situasi penjara oleh pemerintah Rom. Namun di satu sisi dia mengingat bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengingat bagaimana kuasa Tuhan yang diterimanya dan juga yang diterima oleh Filipi. Sehingga dia berkata, aku mengucap syukur ketika aku mengingat kamu. Biasanya ini dipakai ayat untuk menggombali ya. Gombalan Kristen ini ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Cocuit katanya itu ya. Biasanya. Namun tujuan Paulus menyampaikan suratnya kepada Filipi mengatakan bahwasanya dia kuat. Dia kuat di situasi penderitaan penjara, mengingat dia yang dikasihinya, yang dikasih Tuhan, dan yang mau hidup dalam kasih setia oleh Tuhan. Sebagai penguatan untuk jemaat di Filipi. Jemaat yang hidup dalam kabar sukacita, jemaat yang hidup dalam kesetiaan, yang taat kepada Tuhan. Dia berdoa. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Karena tadi landasan pertama, mengingat situasi kasih dan ketaatan mereka. Artinya tidak ada kesia-siaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Bapak Ibu sekalian, sekarang hari Minggu dan sekarang adalah hari Advent yang kedua. 2 minggu lagi kita akan masuk ke perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah doa saudara di hari ini? Apakah doa Anda hanya bertuju kepada personal saja?
kepada dirimu sendiri? Apakah engkau mendoakan orang tuamu? Bagi yang masih memiliki orang tua. Apakah engkau mendoakan anakmu yang sudah memiliki anak? Apakah engkau sudah mendoakan saudara-saudaramu? Apakah engkau sudah mendoakan orang-orang yang mengasihimu? Itu adalah bagian pertanyaan yang mendalam untuk kita renungkan. Sebab Paulus, dia berdoa tidak hanya untuk dirinya untuk dilepaskan Tuhan dari penderitaan penjara, tapi dia berdoa kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dia anggap hidup kasih dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri, bertobatlah. Itu namanya egois atau hidup dalam keindividualan. Namun kita harus berdoa, mensyukuri setiap perjalanan hidup kita ini, mengingat apa yang sudah kita terima, apa yang sudah diterima oleh orang yang sama yang diberkati Tuhan. Karena kita sama-sama diberkati, sama-sama pemilik kerajaannya nanti. Bagian keteladanan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Atau justru yang penting berdoa. Atau bahkan tidak pernah berdoa sama sekali. Pernah pengalaman melihat teman-teman di satu daerah. Karena di kalangan mayoritas muslim, mereka sama-sama makan di tempat warung makan. Namun karena melihat situasi banyaknya orang di kaum muslim, sehingga dia hanya berdoa, tutup mata, buka lagi. Amin ya Tuhan, selesai. Atau bahkan dia berkata, Tuhan, gak usah laku ya, sampaikan lagi. Sudah tahu ya Tuhan apa yang dalam hatiku, katanya. Karena malu, karena tidak mau untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mau berdoa kepada Tuhan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, makanan yang dia makan pun tidak mau mendoakan, apalagi keluarganya. Mungkin tidak akan didoakan. Bapak Ibu sekalian, apakah ketika kita setiap berdoa dalam sukacitakah atau dalam sungut-sungut? Atau mengintervensi Tuhan, mengatur-ngatur saja, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Kita yang tahu bagaimana cara kita berdoa berkomunikasi kepada Tuhan. Apakah saya sejauh ini mengintervensi Tuhan? Apakah saya bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah saya berdoa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang saya alami? Berbicara kepada Tuhan sesuai dengan apa yang saya alami. Tanpa harus selalu memerintah, selalu meminta. Tanpa ada rasa syukur. Pernah ada ilustrasi saya lihat di Facebook atau di TikTok itu. Ada seorang yang mengenakan sepeda. Terus dia melihat di perlintasan yang membawa sepeda motor. Andai saja saya memiliki sepeda motor, mungkin saya tidak capek untuk mendayung sepeda ini. Di satu sisi, yang memiliki sepeda motor juga berpikiran demikian. Dia melihat terlintas mobil. Andai saja saya memiliki mobil, saya tidak akan capek naik sepeda motor kehujanan. Di satu sisi lagi, si pemilik mobil tersebut berpikiran juga, andai saja saya memiliki mobil Lamborghini yang begitu mewah, mungkin saya bagian orang yang terhormat di kalangan saudara saya. Selalu demikian, berotasi dia. Dia menginginkan ini, dia menginginkan ini, dia menginginkan ini. Tidak ada rasa syukur, hanya mementingkan dirinya sendiri. Hanya mementingkan hal duniawi. Kiranya kita yang di sini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang demikian. Apakah di situasi yang demikian ilustrasi tadi, ada sukacita, rasa syukur kepada Tuhan? Sepertinya tidak.
Sepertinya tidak ada sukacita di sana. Padahal kita harus sadar betul dalam keyakinan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan di ayat 6, Ia, siapakah? Tuhan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara saya, di antara kita semua. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, sumber dari segala sesuatunya. Yang mendatangkan segala sesuatunya, yang mendatangkan sukacita untuk kita. Seperti yang tadi saya katakan, poin yang pertama, nafas, kesehatan, kekuatan dan kemampuan, harta kekayaan, ilmu dan juga pencapaian yang lainnya. Kasih karunia Tuhan yang sangat aktual, Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia Tuhan yang sangat aktual, bukanlah kasih yang hanya basa-basi. Bukanlah hanya kasih yang basa-basi. Hal inilah yang menjadi landasan pengakuan daripada Rasul Paulus. Menyapa jemaat Filipi dan menyapa kita. Bahwasanya dalam penderitaan atau bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita ini, harus bebas kita membela, harus bebas kita meneguhkan berita Injil tentang siapakah Tuhan, tentang siapakah yang memberikan kuasanya kepada kita sampai saat ini. Jangan terhalang oleh siapapun. Karena Paulus bersaksi, biar bagaimanapun situasi dan kondisi, firman Allah, Injil itu tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah terpenjara, tidak akan pernah hilang, akan selalu berkabar kemanapun berada dan pergi. Hiduplah dalam rasa syukur kepada Allah dan bertindaklah Bapak Ibu sekalian dalam kasih-Mu yang sudah engkau terima daripada Tuhan. Karena dengan demikianlah akan mempertajam pengetahuan. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Paulus mengajak, menasihatkan. Di satu sisi dia berdoa, namun di satu sisi lain dia menasihatkan. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Berarti berlipat ganda, semakin tinggi. Dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Inilah yang menjadi mempertajam tadi pengetahuan dan pengertian yang sudah kita terima dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita mampu belajar mengenal Tuhan, siapakah Dia. Dan bagaimana seharusnya kita laksanakan pengetahuan kita itu dalam kehidupan ini. Berlandaskan kasih kah atau tidak. Banyak orang yang ilmunya tinggi, pengetahuannya yang tinggi, tapi tidak pernah berlandaskan kasih. Kesombongan namanya. Tapi dalam kasih juga tanpa harus ada pengetahuan, demikian juga sia-sia. Kasih itu harus ada pengetahuan. Bagaimana? Mengetahui kasih itu menempatkan dengan baik kepada keluarga tadi, kepada orang tua saya tadi, kepada adik-adik saya tadi, kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Kalau tidak ada pengetahuan, itu juga namanya egois. Bapak Ibu sekalian, demikianlah doa dan juga nasihat dari Paulus untuk kita tajamkan dalam kehidupan kita ini, bahwasanya karena Allah sudah memulai dari diri Allah dan juga kepada diri kita sekarang yang sebagai pengikutnya. Dan jangan sempat kita selalu merasa sudah benar dalam kehidupan ini. Atau sudah merasa lebih dari apapun. Pernah ada seorang ibu, dia bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu sudah kenal Pattimura?" "Enggak, Mak. Makanya belajar sejarah kamu. Pattimura itu adalah pahlawan," katanya demikian. Saya bertanya lagi, "Kamu sudah kenal Cuk Nyakdin?" "Belum, Mak. Makanya belajar kamu." Datanglah si anak, "Mak, Mama sudah kenal enggak Putri Mawar?" "Hah, Putri Mawar? Siapa sih Putri Mawar?" "Makanya belajar Mama membuka WA Bapak. Cari tahu siapa si Putri Mawar." Mudah-mudahan jangan ada seperti itu ya Bapak ya. Apakah
tindakan tadi itu mengajarkan kepada si anak ada landasan kasih, kedamaian tadi, mendatangkan sukacita, justru jadi bumerang. Itu tadi katanya, kasih itu harus berlandaskan pengetahuan. Pengetahuan itu harus berlandaskan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kamu dapat memilih yang baik. Memilih yang baik pekerjaan, memilih yang baik untuk yang terbaik yang harus kamu lakukan kepada siapapun, memilih yang baik untuk jodohmu, dan lain sebagainya. Baik dalam iman, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam keluargamu, dan semua keseharian kita ini harus berlandaskan tadi. Apalagi di masa-masa Advent ini, masa-masa Advent adalah masa-masa merenung, mengkilas balik kehidupan kita mulai dari tahun baru. Sebelum kita memasuki perayaan kelahiran Yesus dan memasuki tahun yang baru, apakah selama 1 tahun ini saya sudah memberikan yang baik, sudah berlandaskan kasih, sudah berlandaskan sukacita bersama dengan Tuhan atau tidak? Itu sebagai perenungan untuk kita. Hari Tuhan, masa Natal, dan juga masa yang akan datang, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Sanggupkah dirimu untuk pencapaian itu? Harus sanggup. Pernah ada yang berkata, seorang penyair yang bernama Oswald Chambers, dia berkata demikian. Janganlah engkau pernah berkata aku tidak sanggup. Sebab Tuhan Allah tidak pernah bertanya kepadamu tentang kemampuanmu dan ketidakmampuanmu. Dia hanya menginginkan niatmu melakukan kasih bersamanya. Seorang penyair berkata demikian. Jangan pernah berkata tidak sanggup melakukan kasih. Tuhan tidak pernah bertanya kemampuanmu atau ketidakmampuanmu. Dia hanya meminta niatmu melaksanakan kasih bersamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan yang pada akhirnya kita manusia berbuah kebenaran. Seperti ayat yang terakhir tadi, ayat ke-11. Berbuah kebenaran sehingga menjadi berkat kepada diri sendiri, menjadi berkat kepada keluarga, dan menjadi berkat kepada sekitar. Manusia yang diselamatkan. Manusia yang shalom, damai sejahtera. Karena itulah hasil dari pencapaian, pelaksanaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Demikianlah yang menjadi kemuliaan juga dan juga pujian kepada Allah. Karena kita melaksanakan kegiatan aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka semakin tunjukkanlah kasih-Mu Bapak Ibu sekalian, kecil ataupun besar, dimanapun dan kapan saja, tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuhan melalui doa dan juga ucapan syukur-Mu, dan juga terutama perilaku-Mu yang baik dan yang benar. Semakin tunjukkanlah kasih-Mu kepada sesama, antara lain orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, dan siapapun sahabatmu, entah siapapun dia. Dan semakin tunjukkanlah kasih-Mu kepada orang-orang terkhusus sama-sama dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam tutur kata yang baik, perhatian komunikasi yang baik, dan juga bentuk bantuan apapun, tindakan pertolongan, dan juga saling mendoakan, saling mendukung, dan saling melengkapi untuk pencapaian kemuliaan bagi Tuhan dan juga berkat untuk kita. Maka secara istimewa akan terlihat jelas inner beauty dari setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Keindahan alami itu akan nampak bahwasanya dia inilah orang yang baik, orang yang begitu percaya kepada Tuhan, yang menjadi landasan untuk orang-orang lain mengikut dia, menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tadi mengingat inner strength, kekuatan tadi, kasih, iman, dan keyakinan kepada Tuhan
dan tidak lupa juga bersyukur dalam setiap doa dan tindakannya. Oleh karena itu diberkatilah Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih. Kiranya Tuhan menyelamatkanmu dan memberikanmu berkat yang lebih karena kehidupanmu yang suci, kehidupanmu yang setia, dan juga kehidupanmu yang taat. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami ini. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Karena kami mengaku sebagai manusia begitu sangat lemah, begitu sangat menginginkan panduan daripadamu melalui roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat Kristiani, sebagai umat yang percaya kepadamu Yesus Kristus, di dalam masa-masa minggu Advent ini, kami begitu sangat berharap banyak agar Tuhan memberikan kebijaksanaan, kesehatan yang penuh. Agar kami Tuhan merindukan Engkau berikan kesempatan menjalankan hari-hari kami yang singkat ini, menikmati masa Advent, menikmati masa Natal di tahun ini, dan menikmati berkat yang baru di tahun yang baru nantinya di 2023. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan biarkan hati dan pikiran kami apatis. Jangan biarkan kami terlalu dalam ruang lingkup egoisme. Jangan biarkan hati dan pikiran kami di ruang lingkup individual. Namun kami hidup dalam kehidupan kesadaran bersama denganmu. Yang saya terima, yang keluarga terima, yang saudara-saudara terima, siapapun dia. Kami sama-sama ya Tuhan menikmati, sama-sama mendoakan, sama-sama mendukung satu sama lain. Kiranya Tuhan dalam persiapan kami menyambut kedatangan-Mu, Engkau lihat dari hati kami yang paling dalam, bahwasannya kami hidup dalam ketaatan, kesetiaan bersama-Mu. Hidup dalam iman dan kepercayaan kepadamu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan keindahan yang dari dalam diri kami pancarkan menjadi berkat bagi sekitar kami. Karena kami menunjukkan rasa syukur kami, doa kami, dan juga kekuatan kami bersamamu. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segalanya. Kami berdoa bermohon kepadamu dalam ibadah kami di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seorang putri yang sudah terlahir dari keluarga Prianto Silitonga, Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan. Engkau menitipkan seorang putri kecil yang begitu sehat, cantik. Tuhanlah yang semakin memberkati tumbuh kembangnya, berkembang secara iman dan juga fisiknya, sehingga menjadi berkat nantinya di tengah keluarga Prianto dan juga keluarga Maria. Berkati orang tuanya yang mendidik dalam iman dan mendoakannya supaya mereka sama-sama sehat, sama-sama terberkati oleh Engkau. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga orang yang begitu lemah, yang perlu tuntunan-Mu melalui firman, melalui kata-kata penghiburan, melalui situasi dan kondisi yang kami lihat tentang anugerah-Mu, tentang kasih-Mu. Di mana kami mengingat ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga Inang Surti Boru Saragi Sitio atas meninggalnya Bapak Mulu Ferdinand Sirait di hari yang lalu. Kiranya ibu kami dalam panjang umur beserta juga anak-anaknya semakin setia dan semakin kuat dalam iman kepercayaannya.
Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, melalui hamba-Mu juga di hari yang lalu, yang sudah memberkati salah satu jemaat dari gereja-Mu, yaitu Philip Dominic Roman dan juga Putri Ingrid Namido Boru Siregar. Kiranya mereka menjadi keluarga yang terberkati, keluarga yang begitu memancarkan kuasa-Mu dan kasih-Mu yang mereka hidupi. Kiranya mereka menjalankan pernikahannya dengan baik dan teladan untuk keluarga. Demikian juga ya Tuhan kami, atas niat yang baik, karena mereka mengenal kasih-Mu yang luar biasa. Keluarga Reynold Utapea dan juga Doris Yuni Susanti Boris Hombing berkenan. Mereka masuk mendaftarkan diri menjadi warga jemaat di HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya mereka juga ya Tuhan atas niat yang baik, mereka terberkati melalui gereja-Mu HKBP Kebayoran Lama, memberikan kesehatan dan menjadi berkat atas kedatangan mereka bergabung di jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesuksesan atas-Mu, yaitu tahun kesehatan yang sudah terlaksana dalam 1 tahun ini dan dirayakan di pesta puncak, pesta Gotilon di hari Minggu yang lalu. Terima kasih untuk pencapaian dan juga segala sesuatunya yang Engkau berkati. Walaupun banyak kesalahan yang tidak berkenan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Ampun, Maha Pengasih, tidak akan pernah lebih dulu melihat kesalahan tersebut, namun melihat kasih-Mu, anugerah-Mu, dan juga kekuatan yang dilaksanakan oleh para panitia dan juga jemaat-Mu. Dan kami juga sangat bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu Advent yang kedua ini, Engkau sudah memilih dan menetapkan melalui gereja-Mu dilantiknya panitia pembangunan rumah dinas pendeta yang akan dilaksanakan tahun 2023. Berkati para penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan juga para bidang koordinator yang lainnya, supaya mereka ya Tuhan mampu sehat untuk melaksanakan pelayanan pembangunan rumah dinas pendeta yang akan mereka laksanakan demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan juga sukacita besar di gereja-Mu HKBP Kebayoran Lama. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami adalah orang-orang yang begitu yakin dan percaya kepadamu, yang tidak hanya sendiri menerima berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati segala sesuatunya orang-orang yang datang kepadamu dalam keyakinan yang teguh dari mereka. Terutama ya Tuhan, gereja-Mu akan melaksanakan peribadahan seksi jending ke kaum marginal di hari yang akan datang. Kiranya Tuhan melancarkan kegiatan itu, dan mereka juga terberkati atas kedatangan hamba-Mu melalui Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun dan juga para rombongan nantinya. Kiranya menjadi berkat dan sukacita untuk kaum-kaum marginal di Blok M. Demikian ya Allah Tuhan kami Yesus, kami akan melaksanakan perayaan Natal melalui dari tingkat sekolah minggu sampai parhalado, bahkan semua jemaat-Mu dari bidang kategorial. Kiranya persiapan perayaan itu, kiranya dalam perayaan Natal tersebut menjadi berkat keagungan nama-Mu ya Tuhan, bukan keagungan kami pribadi atas pencapaian kami sendiri dalam bentuk kegiatan apapun, tetapi menjadi keagungan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang terlahir menyelamatkan manusia yang berdosa ini, yang datang hanya untuk memperlihatkan kuasa anugerah yang begitu sangat-sangat berharga untuk manusia. Ya Tuhan kami, jikalaupun ada dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami yang sedang beribadah pada saat ini, yang sedang menginginkan mendapatkan jodoh, Tuhanlah yang memilih dan menetapkan yang terbaik untuk kehidupannya sebagai teman selama-lamanya, yang juga menjadi teman mendapatkan, menjadikan, menyampaikan
berkat yang luar biasa melalui kegiatan dan juga aktivitas mereka. Jikalau Tuhan ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong tunjukkan yang terbaik. Engkau tempatkan dia di tempat pekerjaan yang menjadi berkat untuk tempat pekerjaan tersebut dan yang menjadi berkat untuknya dan berdampak baik. Rezekinya dia datangkan kepada keluarga dan juga untuk kesehatannya. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kelemahan kami ini banyak jemaat ya Tuhan yang sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kepada mereka kesehatan yang penuh, sehingga mereka ya Tuhan bersukacita dalam kesehatan yang total, masih bisa dengan lantang menyuarakan nama-Mu, memuji nama-Mu dan berdoa kepadamu. Yaitu Sintua Profesor PTD Sihombing, Nasib Sitorus, Nyonya Has Simamora Martina Boru Marpaung, Afiane Tania Gamma Boris Bajuntak, Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tapu Bolon, Sintua Joseph Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Saha Napitupulu, Sintua Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Pontius Fasius Sihombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait. Tuhan, Engkaulah sumber kesehatan, kiranya apapun makanan mereka, apapun minuman mereka, apapun tindakan medis yang mereka laksanakan, biarlah itu menjadi alat-Mu mendatangkan berkat yang luar biasa, terkhusus kesehatan untuk mereka. Dan kami juga sangat begitu bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan dalam tambah umur usia untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dan juga jemaat-Mu yang merasakan nikmatnya dalam rumah tangga yang masih Engkau berkati hingga saat ini. Tuhan, kiranya mereka menjadi berkat dalam kehidupan mereka yang Engkau berikan kesempatan bertambahnya usia. Kiranya tahun-tahun berikutnya semakin terlihat kuasa-Mu dan berkat-Mu melalui pekerjaan dan juga kegiatan mereka masing-masing. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, banyak doa, kerinduan kami dan juga segala beban yang akan kami lalui dalam kehidupan kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kami agar kami kuat dan juga dalam sukacita menjalankan hari-hari dan kembali ke gereja-Mu ini datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, karena kasih karunia-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dan menyampaikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 844 sambil mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan kita boleh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah dengan masa, jalanlah Tuhan, musik saja memuji Tuhan. Kita
pesona dan hubungan Tuhan. Di sana ada hubungan Tuhan, berbuat di luku soterdok dia. Sadia harga Tuhan, mulai diraju sudah dengan besar. Jama Tuhan, salah sekarang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.